Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farin Nasruddin, NIM 19000180710, kelas B Teknik Informatika, Universitas Ahmad Dahlan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya UK1, menjelaskan tentang tugas pertama sampai keempat. Nah, ini adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama ini tugasnya adalah 1. Pendaftaran WA Group PRPL 2021 dan pendaftaran di gitlab.com. GitLab ini adalah salah satu media online yang digunakan untuk kolaborasi programmer atau developer yang terdiri dari personal maupun tim dalam mengerjakan pemrograman, dan dapat digunakan untuk mengetahui pengelolaan versioning dari proses pengembangan perangkat lunak tersebut. Nah, ini adalah bukti saya sudah mendaftar di GitLab dan sudah bergabung di WhatsApp Group PRPL 2021. Lanjut ke pertemuan 2. Di pertemuan 2 ini tugasnya adalah 1. Pendaftaran judul aplikasi proyek atau studi kasus. Kedua, persiapan peralatan dan lingkungan pengembangan PL. Pertama, judul studi kasusnya aplikasi penjualan alat musik. Nah, aplikasi ini mempermudah pelanggan untuk memesan alat musik tanpa harus datang ke toko dan dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Di sini user dapat melakukan sign up, log dan login, melihat produk yang tersedia, melakukan transaksi. Untuk admin dapat melihat riwayat transaksi, lalu CRUD dan lainnya. Lanjut, ini adalah foto pemilik dan spesifikasi laptopnya. Nah, di sini saya menggunakan laptop Asus seri X441U dengan spesifikasi CPU Intel Core i3 6006 IPU dengan kecepatan 2 GHz serta RAM 8 GB. Nah, di sini ada XAMPP. XAMPP ini digunakan untuk pengecekan apakah aplikasi dapat dijalankan dengan baik dan sesuai. Juga digunakan untuk membuat database untuk aplikasi. Kedua, Darkroom atau browser, peramban web lintas platform yang dikembangkan oleh Google. Yang ketiga, ada Visual Studio Code. Ini adalah perangkat lunak penyuntingan kode sumber buatan Microsoft untuk Linux, Mac OS, dan Windows. Lanjut ke pertemuan 3. Di pertemuan 3 ini tugasnya pertama pembuatan project di GitLab dan invite Bapak Ali Tarmuji sebagai developer. Kedua, pemasangan Git client di laptop atau plugin Git di editor. Nah, ini adalah bukti saya membuat project dengan nama TA PRPL 2021 B kelas B 190001810 aplikasi penjualan alat musik. Di sini adalah bukti saya sudah menginvite Bapak Ali Tarmuji sebagai developer. Di sini proses instalasi clone repositorinya. Di sini membuat clone repositorinya. Cara membuat clone repositorinya dengan menggunakan perintah git clone, lalu diteruskan dengan link project yang dibuat. Setelahnya diberi cd nama clone folder di lokal untuk masuk ke folder repository di lokal. Lalu selanjutnya cara untuk mengirim file ke GitLab. Nah, pertama kita buat dulu file yang akan dikirim. Setelahnya masuk ke terminal. Di sini lalu lakukan perintah git init. Selanjutnya perintah git add. Lalu setelah proses adding selesai, lakukan perintah git commit strip m, lalu tanda petik keterangan. Ya, jika belum tersambung ke GitLab, maka akan muncul notifikasi untuk login. Setelah berhasil login, lakukan perintah git push strip u origin master. Nah, setelah git push itu nanti muncul seperti ini. Nah, tunggu sampai selesai. Nah, ini adalah tampilan project di GitLab saya. Lanjut ke pertemuan 4. Pertemuan 4 ini menyusun analisis kebutuhan pengembangan rancangan aplikasi. Nah,
Analisis meliputi beberapa komponen. Nah, yang pertama, analisis kebutuhan hardware. Kedua, analisis kebutuhan software. Ketiga, ada analisis kebutuhan database. Keempat, analisis kebutuhan prosedur. Kelima, analisis kebutuhan personalia. Dan keenam, analisis kebutuhan dokumentasi. Dan ada juga B, desain. Nah, ini adalah analisis hardware-nya. Kebutuhan hardware untuk pengembang developer. Ini laptop untuk pembuatan aplikasi dengan spesifikasi RAM 8GB dan CPU Intel Core i3 6006U kecepatan 2 GHz. Nah, untuk kebutuhan hardware untuk klien ada laptop dan smartphone dengan spesifikasi minimal RAM 2GB dan jaringan internet yang memadai. Lalu analisis kebutuhan software. Kebutuhan software untuk pengembang. Yang pertama ada Visual Studio Code, text editor yang digunakan untuk membuat aplikasi. Lalu kedua ada SAM, digunakan untuk pengecekan apakah aplikasi dapat dijalankan dengan baik dan sesuai. Juga dapat digunakan untuk membuat database. Lanjut yang ketiga selanjutnya ada kebutuhan software untuk klien. Kebutuhan software untuk klien ini berupa web browser. Klien dapat mengakses aplikasi dengan menggunakan web browser yang tersedia pada gadget klien. Lanjut ke analisis kebutuhan software atau aplikasi yang dikembangkan. Bootstrap, kebutuhan software yang dikembangkan salah satunya menggunakan tombol Bootstrap. Lanjut ke analisis database. Analisis database ini kebutuhan database yang digunakan yaitu menggunakan XAMPP, karena di sisi lain untuk XAMPP juga dapat digunakan untuk DMBS pada bagian MySQL untuk implementasi database. Lanjut ke analisis kebutuhan prosedur. Yang pertama, aplikasi penjualan alat musik berbasis web dengan tampilan awal halaman utama website. Yang kedua ada untuk proses bisnis. User memilih menu produk dan cari produk yang ingin dibeli. Dalam katalog produk tersebut, klik pesan lalu akan muncul notifikasi di icon keranjang jika sudah bisa di check out dan masukkan metode pembayaran dan pengisian formulir. Untuk tata cara sistem, admin dapat melakukan login dengan username dan password yang telah ditentukan. Admin dapat melakukan CRUD pada produknya dan mengecek transaksi yang ada. User dapat melakukan login jika sudah membuat akun. Jika belum, bisa melakukan pendaftaran akun. User dapat melihat produk, membeli dan melakukan transaksi dan pembayaran. Lanjut ke analisis kebutuhan personalia. Untuk SDM, sumber daya manusia yang terlibat dari sisi pengembang adalah Muhammad Fahri Nasruddin sebagai perancang dan pengembang aplikasi, dan Bapak Ali Tarmizi sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar rekayasa perangkat lunak yang memberi pengarahan, bimbingan dan masukan dan solusi dalam menyelesaikan pembuatan aplikasi tugas proyek ini. Di sisi klien, sumber daya manusia yang terlibat adalah pemilik toko alat musik Naghma yang memberikan informasi kebutuhan yang diperlukan untuk membuat aplikasi yang akan dibuat. Lalu ada analisis kebutuhan dokumentasi. Dokumen analisis, laporan-laporan yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi dan rancangan-rancangan dalam pengembangan aplikasi yang dapat dijadikan referensi untuk pengembangan aplikasi. Yang kedua ada dokumen desain. Perancangan desain tampilan dalam pengembangan aplikasi ini menggunakan aplikasi Adobe XD. Lalu ada dokumen perjanjian. Dokumen perjanjian dibutuhkan untuk persetujuan dari pihak developer dan pemilik toko sebagai bukti kerjasama pengerjaan proyek. Perjanjian ini meliputi deadline waktu pembuatan aplikasi, kesepakatan dalam penentuan harga, dan lain-lain. Untuk dokumen pustaka atau referensi yang digunakan untuk mendukung dan membantu pembuatan aplikasi.
eh, seperti YouTube, website, buku, dan materi PRPL. Nah, ini adalah desain tampilan awal aplikasi yang saya buat. Lalu ini adalah desain tampilan produknya. Ini dalam desain tampilan login. Ini desain tampilan sign up. Lalu ada dashboard admin. Ini untuk input atau update produk. Lalu ini ada tampilan keranjangnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.